Di Bali itu gue ngerasanya nih, gue baru tahu kalau gue di-treat lebih fair di Bali as a Chinese descendant. Kalau dilihat dari history-nya, looking back, salah satu kayak yang berjasa buat bangun Bali juga ada dari orang Chinese juga. Upacara itu juga sesuatu yang nggak biasa kalau bukan dari Bali mungkin ya. Mereka tuh rata-rata punya upacara yang tiap Banjar urusannya sendiri-sendiri tuh kita nggak bisa tahu kapan. Itu yang menjaga Bali tetap begini gitu loh. Soalnya kalau ada perubahan yang upacara udah mulai diabaikan, jangan. ya nanti 10 tahun lagi itu hilang. Iya, gitu. Anak-anak mudanya tuh udah nggak ada. On the pass, gimana rasanya punya podcast F&B? Kemarin gue baru ditanya sama temen gue yang Jakarta kayak, Di lu geli gak denger suara lu sendiri? Gue bilang, geli bos. Jujur gue geli, karena gue gak biasa. Itu bakal hilang ntar kalau udah ada duitnya. Oke. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today and Happy New Year 2025. Selamat tahun baru buat semuanya. Semoga akhir tahun kemarin restoran kalian, bisnis kalian semua rame dan bisa istirahat sedikit. Sekarang udah mulai tahun yang baru, let's go get it. Dan semoga tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di episode kita yang pertama di tahun 2025, gua mau memperkenalkan family member baru di Ray Jensen Radio Podcast Family. Ada Aldi dan Bang Iyo. Mereka berdua kolaborasi sama Ray Jensen Radio Podcast untuk bikin F&B podcast yang mirip-mirip, tapi tempatnya di Bali. Aldi ini seorang chef dan business owner. Udah lumayan lama tinggal di Bali sejak pandemi kemarin. Dan Bang Mario adalah founder dari Backdraft Project, fotografer yang kerjanya keliling restoran untuk fotoin chef di dalam dapurnya. Dan juga banyak konten-konten menarik di sana. Nama podcastnya adalah On The Pass. Kalian bisa follow di Instagramnya On The Pass Bali. Nah, podcast ini akan diskusi dengan chef dan orang-orang industri di Bali sama seperti kita. Akan diupload juga di YouTube channelnya Ray Jensen Radio dan juga di Spotify. Oke, so stay tuned for that more content. Oke, di podcast kita kali ini kita pengen kenalan sama mereka. Apa itu On The Pass, bedanya apa sama Ray Jensen Radio, dan kita akan belajar sedikit tentang market yang ada di Bali. Oke, without further ado, please welcome the guys from On The Pass. Enjoy the show. Hello, On The Pass. Waduh, hello. Welcome to the show, Thank you. Thank you. Udah diajak Gantian kesini. sekarang. Akhirnya saya kesini. Oh, akhirnya ya. Duluan sama Bang Iyo ya. Iya, gue kalah. Gue mah nggak ada ceritanya. Kalau yang ini nungguin banyak. Oke, guys, di sini ada Chef Aldi dan juga Bang Iyo dari Backdraft Project. Mereka berdua dari Bali. Kalau kalian udah sempat nonton atau dengerin podcast kita di Ray Jensen Radio Podcast Channel di YouTube, namanya On The Pass. Basically itu F&B podcast tapi untuk Bali dan ada di Bali buat komunitas Bali supaya lebih solid F&B-nya. Amin. Dan kemarin pas banget kemarin kita baru announce di Industry Night. Gimana? Kayak next year bisa lah, di tenis indoor bisa lah. Gila sih, luar biasa sih. Rame. Udah kayak apa ya, kayak nonton konser kalau di depan. Tapi Maxi yang main. Iya, Maxi yang main di Chef tengah. yang main. Luar biasa. Gimana kesan-kesan lu Industry Night Bang Iyo? Tahun lalu datang gak sih? Tahun lalu enggak? Enggak kan? Diundang cuman nggak datang kan, nggak bisa. Cuman tahun ini emang kita udah, ini kayak mesti datang nih, apalagi timingnya pas banget kan sama On The Pass. Datang nggak di? Ayolah datang. Bang Mario dari 2 minggu sebelumnya, gue nggak sabar ke Jakarta. Iya, tiap ngomongin Jakarta tuh gue excited banget sih. Gimana kesan-kesannya di sana? Pas ketemu sama banyak orang baru, teman-teman lama mungkin. Gue kadang-kadang lupa gue tuh sebenarnya lebih lama di Jakarta. Ternyata temen gue banyak juga ya di sini. Nongol semua lagi kemarin, gila. Orang yang gue aja nggak nyadar kalau ini orang masih hidup nongol kemarin. Luar biasa sih. Kalau Bang Iyo gimana kesan-kesannya Industry Night? Menyenangkan sih kan, biasanya kan ya kalau kita di Bali apalagi di Backdraft kan banyak follower di Jakarta juga. Jadi lumayan bisa ketemuan, bisa say hi. Terus banyak chef yang pernah gue masukin kitchennya tuh ketemu lagi. Iya. Menyenangkan sih. Kita buka dengan terima kasih dulu buat yang udah datang ya kan ke Industry Night, and of course para sponsor and collaborators. Acaranya sukses besar.
very very fun, rame, dan yang paling penting tidak hujan. Wih, luar biasa. Itu mujizat sih. Oh, itu mujizat. Itu pakai mujizat. Semua orang kemarin ngobrol, wah, Ray pawangnya kuat juga. Nggak pakai pawang ya? Waduh. Apa? Nggak pakai pawang? Oh itu rahasia. Oh, itu rahasia, Rahasia rahasia perusahaan. Sebut saja mujizat. Iya, tapi thank you banget, acaranya seru banget. I have so much fun. Seru. Ya, tapi sekarang ngantuk dan capek. Yes. On the pass, bagaimana? Udah upload sekarang pas kita record ini 2 episode. Gimana rasanya punya podcast F&B? Gue sebenarnya kan kagak kepikiran ya bikin ginian. Jadi udah segini lama, gue masih kadang-kadang kayak disbelief aja sih, kayak wah bisa bikin ginian ya, ini tuh possible gue bisa inginin. Gue ini mesti makasih sama bapak ini, diajakin. So far seru banget, antusias dari teman-teman luar biasa sih. Emang dari awal pas kita dapat opportunity ini kita cek dulu sih sama teman-teman, kayak Gimana nih? gimana, menurut lu gimana? Salah satu ya shout out juga sama Vivi. Kita tuh pertama kali ngomong langsung sama Vivi dulu kan, mamahnya kan, mamanya kita kan ceritanya, konteksnya begitu. Terus? Gue bilang, teh cuma kan gue juga mau fokus di bisnis gue takutnya kalau Pak Mario kan bilang gampang ntar bisa kita keep banyakan, kita itu aja nggak usah khawatir diatur. Cuma gue kan takut karena gue mikir gue kalau mau bikin apa-apa mesti all out, nggak bisa setengah-setengah. Vivi langsung ngomong harus bisa harus bisa. Oh, oke siap. Dari sisi situ udah no turning back. Gue di situ udah kayak oke, berarti emang harus bisa. Udah bersyukur dah ada ditemenin bapak ini. Biasa. Bingungnya saya hilang 3/4. Semuanya ke dia 3/4. Bukan, soalnya kan awalnya lu bilang bisa deh gampang. Begitu kita meeting di sini susah anjing. Udah segampang itu deh. Jadi pertama kali meeting kan gue bilang, habis ngomong-ngomong panjang, gimana Pak? Oke gak? Gue bilang, sanggup gak? Nah itu kayak kita nggak berdua doang, ada teman juga akhirnya. Yes, tapi sebenarnya Bang Yo kan dari dulu tuh kita mau collab kan, kita sempat pikiran nih kita mau ngapain ya? Apakah kita Regency Radio pengen ke Bali sebulan gitu, dokumenter collab bareng Backdraft, ya kan? Amin. Ya tapi ternyata ke podcast ini semuanya gitu kan. Gimana rasa lu? Soalnya awalnya kan gue di Backdraft juga lagi titik jenuh ya, ini mau ngapain lagi gitu. Sebelum Aldi bilang masalah podcast, kita juga udah sempat ngobrol, dia juga lagi galau, gue juga lagi galau. Makanya begitu dapat ditawarin podcast, ayolah ambil aja. Soalnya kan masih DNA-nya masih sama gitu loh, cuman kayak Backdraft, cuman dikembangin lagi. Betul. Bagi dia emang tipikalnya kan Anak nongkrong dan bacotnya kenceng ya. Ya gitu. itu dia, itu penting buat host podcast. Ternyata nggak itu doang ternyata dibutuhin. Itu dia, itu salah satunya doang. Itu struggle itu. Ini gue boleh ceritain nggak pas dia galau ya lagi boring? Boleh. Itu jujur, gue salah satu di Bali kan gue 2021 pindah, baru mulai usaha 2022. Pak Mario tuh salah satu yang support gue lah. Gue kadang-kadang, Pak lu niat banget ngurusin gue sih. Soalnya Toto dateng, Toto bawa tamu. Dia pertama kali gua sama bini gua bikin Butterber seharian kayak satu shift, 3 tamu. Dia kayak dokter di situ. Datang bolak-balik. Jadi emang ini salah satu orang yang gua utang budi banyak lah sama Mario, sama teman-teman lain juga banyak. Gua itu sedih banget pas dia dengar kayak di gua galau. Kok gini-gini aja ya, F&B. Emang kondisinya baru mulai lesu. Setelah Covid kan transisi kan. Jadi udah mulai lesu, proyek-proyekan yang lain udah mulai kok gini-gini aja. Dia tetep ngomong sama gue tutup aja kali ya Backdraft ya. Idih, gila lu Bang. Gue tutup, gue hapus semuanya, gue bikin buku. Udah, gue mau ngeliput barber aja deh. Lah, gue bilang kayak ganti konsep. Gue bilang, ya Pak, jangan dong. Jangan, sayang maksud gue kita butuh Pak Mario juga kan. Karena di Bali media yang ngeliput yang lebih fokus ke community, chef-chef, F&B. Itu menurut gue yang salah satu paling fokus tuh Backdraft. Bukannya lu nggak bisa ngeliput barber, tapi ya dua-duanya jalan. Iya, maksud gue kenapa ini mesti ditutup juga kan? Iya. Itu juga salah satunya yang pas lu tawarin, gue langsung ngomong. Kalau gue nggak sama Pak Mario, kayaknya nggak dah. Gue udah nggak umurnya tahu nyetek ini nyoloknya kemana segala macem. Dan concern gue salah satunya itu, karena gue pengen jalan terus sama Pak Mario. Kalau bisa biar sampai Pak Mario lebih tua, saya juga lumayan tua gitu lah. Begitu ya. Pas diajakin soalnya kan gue nggak tahu podcast tuh modelnya gimana, tapi matematika tekniknya gue paham. Pastilah. Ya makanya gue ngegampangin, bisa deh gampang, paling cuma gini-gini doang. Ternyata begitu tadi gue bilang begitu meeting, ngeliat spek alatnya dan mesti begini, ya gue kepancing sih. Biasa emang kalau udah iya tuh udah duduk best aja. Iya. Makanya begitu pulang pesawat sama si Aldi,
ini nggak bisa nih di kita mesti minimal ngimbangin speknya Ray nih. Kalau bisa malah lebih bagus gitu. Oh iya, dan kejadian ya. Kalau lu di shoot on the pass jauh lebih bagus dari ini setnya. Minimal 11-12 lah. minimal jiwa kita tuh agak kompetitif lah untuk do the best aja. Soalnya kita tahu kita kan masih awal, mungkin ya tadi Aldi sebagai host juga mungkin belum maksimal banget. Jadi minimal secara visual dan teknis kita pengennya udah oke lah. Jadi jangan setengah-setengah gitu udah mulai. Masalahnya kan yang karbitan saya ya. Kalau dia kan enggak sebenarnya di media. Jadi sebenarnya itu salah satu beban juga. Awal-awal mulai Pak Mario bilang, yang kita take pertama kali. Dia ngomong, gimana Pak? Bagus sih visualnya, tinggal lu aja di. Kadang-kadang itu ketakutan gue paling besar sebenarnya karena gue nggak mau buang waktu dia dong. Lu latihan ngobrol berdua dulu record. Ada itu yang dikatain sama dia itu. Tinggal lu aja di. Nah itu gara-gara habis itu gue kayak aji gue 2 minggu gue nggak bisa tidur. Gue 2 minggu nggak bisa tidur tiap hari mikirin. Galau. Karena jujur-jujuran aja gue udah lama lah kalau di F&B. Ini kan gue gak pernah urusan. Betul. Yang kayak gini-gini. Jadi gue udah lama gue tuh gak pernah hidup tiap hari second thought. Oh lu mempertanyakan ini bener gak ya? Ini bener gak ya? Ini gue mesti gimanain lagi? Ini gue kelebihan apa kekurangan? Itu gue udah lama. Hampir lupa. Jadi gue ada kayak ya itu takut barengan sama excited juga kan. Itu bikin lumayan sih ngasih angin baru di hidup gua kayak oh ternyata masih bisa rasa kayak gini lagi ya, kayak baru masuk dapur lagi. Tuh mirip-mirip itu karena gua mempertanyakan semuanya ini yang gua lakuin gimana. Buat yang kemarin belum sempat dengerin mungkin atau belum sempat nonton On The Pass, boleh dijelaskan Bang Yo. Konsep podcastnya kan tetap F&B mainnya di Bali. Kita sih pengen lebih meng-highlight teman-teman di Bali kan. Soalnya banyak teman-teman di Bali tuh nonton Ray Jensen tapi kapan ya mereka tuh di highlight lah di Bali, makanya ayolah gitu dan teman-teman support sih semuanya. Cuman konsepnya yang mau kita bedain kan Bali lebih santai ya, Bali lebih santai, slow living. Okay. Udah gitu host kita kan lumayan ini ya, kalau ngobrol tuh lumayan tongkongan banget, makanya kita mau konsepnya lebih nongkrong lah gitu, lebih casual. Ya, kalau Jakarta ngomongin bisnis biasanya, kalau di sana proyek. Sekarang jadi kongtai. Kalau di On The Pass pengennya lebih santai, lebih curhat lah tentang masalahnya. Nah, cuman emang karena kita konsepnya after service dan di tempatnya Aldi kan, di cafe, jadi ya udah banyak kelemahan yang kita anggap ya sudahlah, kayak misalnya di dekat jalan gede banyak motor lewat. Ya Udah ambil aja suasananya karena nggak bisa diapa-apain. Kalau di sini kan masih bisa di-cut. Ayam nggak bisa. Di sini lawannya ayam. Kalau di Bali motor itu sih nggak bisa. Kita lawannya jamet di Bali. Itu nggak bisa di stopin. Maka kita ditutup nanti sama lokal. Susah sih. Gitu sih. Tapi komunitas F&B di Bali gimana excitementnya di sana begitu ada mau ada podcast juga nih gitu. Apa sebelumnya udah ada F&B podcast di Bali? Mungkin kalau ada pun kita nggak tahu sih. Iya. Cuma kayaknya sih nggak ada. Atau mungkin gue atau belum mungkin kedengeran. Belum kedengeran juga. Excitementnya sih mayoritas semuanya kayak wah kira nih ini bisa something good for us. Soalnya emang yang lokal talentnya juga sejak COVID banyak yang baru mulai kelihatan nih. Mungkin gara-gara ini anugerahnya COVID juga kan. Jadi baru mulai banyak yang ngurusin branding, baru mulai keluar, baru kayak nongkrong tuh ini perlu, bukan cuman kalau kita pengen doang. Ini tuh satu kayak hal yang penting lah di networkingnya. Jadi kalau kita nongkrong ya, ini Pare pernah bingung. Ini pada ngomongin apa sih berjam-jam kita ngobrol di sini. Bisa panjang padahal gila dari pagi sampai udah gelap anjir. Nggak pulang-pulang nih. Ya, kadang-kadang nggak ngomongin kerjaan sama sekali, cuma ngomong aja apa kanan kiri. Emang diem-dieman juga. Ya kadang ada diemnya terus ngomong lagi, cuman lama. Cuman emang gue yang lama di Jakarta ngerasa, di sini nyantai banget sih orangnya. Kayak kalau udah nongkrong dia present. Dia nggak mikirin kerjaan, dia nggak mikirin apa. Justru dijadiin wadah buat unwind kerjaan juga. Paling sering sih komplain kerjaan, ujungnya curhat ya. Udah pasti ya. Kita pengen bawa itu karena itu juga yang seru di komunitas kita. Yang kita kan pengen ngegedein komunitas kita terus. Betul. Jadi gaya tongkrongan ini kita pengen terusin lah. Jadi kesannya kayak ini kita kalau nongkrong sama kita tuh rasanya kayak gini. Kita pengennya bawanya lebih ke arah sana. Mungkin pengen dijadiin habit juga kali ya. Iya dijadiin kayak culture kali ya, Pak. Iya. Culture ya. Bedanya di Bali kan juga kalau gue lihat tongkrongannya ada orang hotelnya juga kan. Orang hotel ikut nongkrong juga gitu. Nyampur lah orang restoran, kerja, bisnis sama hotel pada nyampur. Kalau Jakarta jarang banget sih. Kalau ada acara ikut main gitu mungkin karena Rata-rata anak-anak independen semua berarti
yang dari Ada hotel. kubu-kubuan kali ya? Apa gimana? Kubu-kubuan mah pasti bukan kubu-kubuan negatif ya. Iya. Tapi kayak Nyamannya. emang tongkrongannya beda aja gitu. Ada juga. Tapi biasanya kalau ya kayak contoh kayak acara kemarin Industrinet ya pada main semuanya gitu kan. Tapi orang hotel tuh jarang aja kelihatan di peredaran kalau Iya. di komunitas F&B gua at least ya gitu. Mungkin yang lain bisa tapi masih jarang. Karena ini konsepnya adalah kenalan sama orang-orang on the pass. Mungkin pendengar kita nih udah tahu backdraft sedikit banyak dari Bang Iyo, foto-foto chef-chef di dapur lagi kerja, lagi service. Tapi Aldi ini masih misteri, ya kan? Backstory dikit, Aldi tuh orang Puri aslinya, Jakarta Barat sama kayak gua. Kembangan Pride. Yes, West Side represent. Ada satu tempat dulu, mungkin pendengar kita yang orang-orang warga Jakarta Barat pasti tahu lah zaman dulu SMP SMA ada tempat namanya Sandwich Bakar. Tempatnya, wah sekarang sih udah legend banget itu. Legend beneran. Jualan roti bakar pakai topping serba-serbi, serba ada. Tempatnya rame, abis dari pulang sekolah, pulang kerja ke sono untuk nongkrong dan makan roti bakar. Nah itu ternyata tempat keluarga lu kan? Iya, itu punya bokap gua. Iya, ceritain nih background story lu. Itu tempat yang tadi Ray mention itu kalau zaman sekarang kan tempat nongkrong udah banyak ya. Zaman dulu mungkin belum ada. Jadi kalau sekarang mungkin viral 6 bulan, setahun. Bokap gua viral 5 tahun. Itu rame itu sampai putaran balik tuh pindah tuh kayak gitu tempat. Itu backgroundnya. Jadi gue dari kecil emang dari SMP gue udah hidupnya di situ. Emang itu, teman emang sebelumnya gue udah pengen jadi chef. Oke. Ketolong bokap gue emang doyan makan. Jadi dia bikin restoran tanpa ada background. Jadi gue ngeliat tuh busuk-busukannya kayak unefficiency-nya, kayak yang lucu-lucu, yang kita sekarang ngeliat bisa ya kepikir yang ngerjain kayak gitu. Karena ramenya luar biasa. Itu 400 orang sehari. Kenop WC tuh ganti sebulan sekali gitu. Itu kenop WC ya kita ngomongin ya. Jadi long story short, gua dari kecil udah pengen jadi chef, ketolong sama ini tempat juga. Gua selalu pengen jadi chef, sampai akhirnya bokap gua pass away kan. Bokap gua pass away, gua ada beban moral lah. Ini nama bokap gua harus dilanjutin. Jadi itu gua lanjutin sampai akhirnya COVID karena itu tongkrongan malam kan. PSBB jam 7 tutup. Saya mau hidupnya dari mana? Padahal itu kan buat tongkrong malam. Kita tutup dan pas gua pindah ke Bali, dulu gua kerja pertama kali di Bali, di Mozaik sama Pak Kris. Oh lu sempat tinggal di Bali dulu? Gue sempat tinggal di Bali. Jadi gue tahu tuh Bali zaman dulu tuh bentukannya gimana. Mall cuma 1. Bioskopnya cuma 2 studio sekota. Nah yang kayak gitu itu gue ngerasain lah transisinya dari situ. Gue startnya juga di Bali. Dan gue sampai terakhir tuh gue gak pernah pengen stop pengen jadi chef. Jadi gue ini cita-cita yang belum kecapai. Punya restoran udah, jadi chefnya belum, karena gue ke-skip kan. Gue mesti ngurusin ini semua. Cuman senjata gue kan lebih ke entrepreneur karena gue banyak tuntutannya ke sana. Ya lu ada background dari bokap lu juga? Ada background dari bokap gue, itu tidak dipungkirin bokap gue ngajarin gue banyak hal lah untuk di bisnis F&B. Di Bali, gue sama bini gue decide pindah karena mulai dari nol lagi kan. Mulai nol dari mana nih? Jakarta atau Bali? Jadi pandemi kelar tuh? Pandemi belum kelar, gue 2021. Lagi Nah, Bali. elunya kelar maksud gua. Guanya kelar di Bali. Di Jakarta gue udah kelar. Gue di Jakarta kelar. Akhirnya kita decide di Bali dan kita fokusnya pengen yang beneran kita pengen kerjain gue sama bini. Kita di situ, gue ketemu lu juga kan. Ya. Di situ juga barulah mulai diajarin community seberapa pentingnya lah. Jadi di situ. Kemarin gue baru ngomong sama Respati. Dulu inget gak? Gue kagak pernah nongol nih acara kayak gini kalau di Jakarta. Gue 2021 kan masih di Jakarta kan. Jadi di situ gue baru mulai di Bali, ketemu teman-teman Bali yang sekarang. Baru tahu juga banyak kan mayoritas gue baru kenal juga semuanya. Cuman beneran itu sekarang jadi brother in arm lah. Gue belajar dari Mozaik di sana. Zaman dulu kan rame banget itu tempat, nggak pernah ada chance buat kayak nongkrong di luar kayak gitu-gitu. Ini gue baru pertama kali ngerasain culture-nya tuh di Bali kayak gimana. Jadi setelah gue jalanin ternyata lebih cocok ke guanya. Untuk di Bali. Untuk di Bali Daripada di Jakarta ya, Barat. slow living ternyata itu buat saya cocok banget. Jadi gue di sini gue bisa fokus lagi ke arts gue bisa fokus gue mau masak apa, karena marketnya kompleks kan di Bali. Bisnis lu apa aja di Bali? Sekarang gue mulainya dari awal gue bikin bakmi dulu. Tapi setelah bakmi awalnya gue karena kangen bakmi. Gue Jakarta yang gue kangenin cuma bakmi doang. Jadi gue bikin sendiri, gue nggak ada background ke sana. Gue coba-coba, terus gue buka si Butterbar sebelahnya. Oke, bakminya namanya TNT Cindo Cuisine kita TNT sebutin. Cindo Cuisine ya, itu nama yang sekarang rada kontroversi. Iya, cuman permasalahannya di Bali nggak ada yang peduli gituan. Itu Masa sih? nggak ada. Masa sih? Ada yang peduli.
Gua. Bukan Sevayan peduli. Iya, Sevayan ada salah Maksudnya satunya. Sevayan peduli? Enggak ada lah kayak kita kan sering bikin event juga kan Di TNT? Di TNT. Oke. Rutin banget. Kita kasih namanya tuh Island Cindo Boys sama Girls. Island Cindo Boys and Girls. Oke. Nah di Bali itu gue ngerasanya nih, karena gue ini salah satu yang gue rasain pas gue kerja di Bali. Gue baru tahu kalau gue di-treat lebih fair di Bali as a Chinese descendant. Oke. Karena mereka basically nggak segitu pedulinya. Jadi kayak normal aja. Kalau dilihat dari historinya, looking back, salah satu kayak yang berjasa buat bangun Bali juga ada dari orang Chinese juga. Iya, dari Singaraja. waktu gue ke Desa Les, Iya. kelihatan banget Chinese influence-nya gitu. Jadi Diceritain juga sama Chef Yudi gitu. Gue ngerasa kayak, oh di sini gue bisa kayak diri gue sendiri, nggak usah kayak nahan-nahan. Dan gue berasa pas gue bikin sebelahnya donat butterbeer. Oke. Kan namanya ber tuh Prancis banget. Awal-awal banyak tuh orang Prancis datang. Gua itu mulai gue transisi, oke gue bakal fokus ke Cindo Cuisine. Itu gara-gara gue ngeliat gue masak di sana. Dia ekspektasinya tuh bini gue di depan lakinya orang Prancis. Jadi dia langsung nanya kayak, who's your husband? Terus pas nongol ngeliat muka, itu mukanya dia seberapa kecewa yang ngeliat muka gua. Itu tuh di otak gua tuh membekas tuh kayak, wah kayak bang. Kalau di Bali kita dikelilingin sama expat semuanya. Jadi menurut gua sekarang lebih fokus ke sana karena ini power gua. Grandma cooking gua tuh ini. Jadi gua nggak bisa compete sama yang menurut gua sekarang gua mikir ya. Karena grandma mereka punya backgroundnya sama yang dimasak. Grandma gua kagak. Grandma gua nyambal mau bikin capcay. Jadi ya udah jalanin ke sana. Jadinya gua fokus ke sana. Bisnisnya sekarang gua fokusnya di makanan Cindo Cuisine ini. Jadi nggak cuma bakmi kayak gateway-nya lah. Lagi tren soalnya sempet di Bali. Oke, jadi Chinese Indonesian. Indonesian. Karena capcay, Yonghai. Ya, kita yang sama Sunda nih kan. ya kan? Makan Chinese food tetap nyari sambel kan di sebelahnya mana nih sambelnya yang kayak arah-arah kesananya tuh menurut gua culture-nya deep lah dan di Bali deep banget. Waktu lu kesana muter ke Desa Les, gue juga sama kagetnya. Oh ternyata dalam banget di sini. Sampai sembayang aja pakai. Ya pakai koin Chinese jadul. Arak-araknya di guci-guci Cina jadul juga. Yang porselennya belum tuh masih tanah liat. Nah tuh saya TNT enak. Thank you. Tapi butterbeer man, the best donut ever, gila. Thank you. Tapi bini gue tuh kerja. Iya. Wow, my god, enak banget. Favoritnya yang rasa apa? Strawberry jam. Strawberry jam gue. Ntar lagi gue ganti menunya Ray. Iya. Gila, enak banget beneran. No joke. Iya, tapi nggak mau di sini dia buka. beda konsep ntar kita podcast yang lain. Nggak, karena emang nggak bisa dipungkirin background gue kan masak sama bini gue di Western Kitchen. Jadi senjatanya masih ada lah. Cuman kalau di sana gue mau fight kayak gue ya sama kayak podcast, kita bikin podcast, gue nggak mau setengah-setengah. Gue mau fight out, gue mau do the best. Yang gue kadang-kadang kesel itu orang-orang tuh bisa nyadar kalau di luar negeri ya, kayak dia bisa tahu kalau jampong sama jajangmyeon itu kan Chinese Korean. Itu beken banget. Iya. Di Indo kan nggak sebeken internasional kayak gitu kan, padahal culture kita juga deep banget, lebih deep, cuman emang dicampur-campur sama Cold War agak ribet tuh. Jadinya kan dark history. Gue pengen fokus ke sana karena selain makanannya yang gue bisa enjoy, deep juga culture-nya. Dan nggak banyak loh. Nggak banyak. Chinese Indonesian. Ya, makanya ini gue ngomong dulu di sini. Gue salah satu yang guardnya nanti Chinese Indonesian cuisine. Amin. Ya, kontak Aldi minta makan capcay. Kemarin anak-anak Jakarta tuh pada ngomongin wok, terus tahu Chef Arif Tongeng nanya, Di kalau lu nge-wok gimana? Chef gue kagak bisa nge-wok. Lah gue juga kan belajarnya di Western Kitchen. Gue bilang gue lagi belajar juga. Coba lu ceritain, gue pengen belajar juga. Jadi gue juga masih belajar lah. Jadi kedepannya gue pengen fokus ke sana. Nice. Backgroundnya di dapur selalu Western, French. Gue juga masakin di Jakarta. Gue private cooking, private diner. Awal-awal gue bikin private dining. Cuman lama-lama jadi panggilan, lebih fokus ke sana. Gue nggak fokus yang kayak pop up, branding myself. Itu gue juga diocehin lu terus kan. Iya. Gue lebih emang mesti diocehin sih dia kalau itu susah banget. Di sini baru kayak oke, gue mulai nge-brandinginnya lebih ke arah sini. Dan gue ternyata ujung-ujungnya kan yang paling sering makan makanan produk gue enjoy makan itu. Jadi sejalan. Kenal di mana bang? Sama Aldi. Dia ada event kan di Pison waktu itu. Oke. Nah, Pison tuh hire backdraft buat ngeliput. Oke. Ya kenalnya di situ. Nah dia kan 2022 ya.
Apa lu pop up apa lu tamu? Bini gue yang pop up sebenarnya. Oh, bini lu yang Saya sous chef ya, sous chef Oke. istri. Helper lah susah. Iya gitu. Nah di situ kenalan dan emang dari 2022 dia udah bilang emang mau bikin tempat mie kan. Oke. Tempat mie yang emang Jakarta banget. Nah gue yang udah lama di Bali emang susah sih nyari mie enak di sana gitu. Makanya begitu Emang dia- sulit. Sulit. Mm-mm. Walaupun enak tapi enaknya tuh beda gitu. Iya, iya. Beda-beda style ya. Gua nggak tahu. Gue denger katanya nyari ayam sulit deh. Ayam kampung di sana kecil Ayam banget, kampung Re. ya? Ayam kampung di sana kecil. Soalnya kan mie yang banyak Jakarta Barat, khususnya kayak mie gue di Bamihan kan ayam Ya. kampung gitu kan. Itu aja gue juga baru sadar begitu buka, ternyata kan gue hari ini di sini di Jakarta Barat di rumah. Gampang dong ayam kampung. Iya. Setiap pasar ayam kampung lu tinggal sebut ukurannya konsisten tuh tiap hari gitu. Ternyata Jakarta Selatan nggak begitu loh. Jakarta Selatan nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu. Oh. Wah kalau mau itu harus dari jauh-jauh hari bos. Gini. Iya ini gue bakal ambil setiap hari. Masih sulit. Harus PO berarti sistemnya Iya, di sana. kita udah buka sekitar 7 bulan 8 bulan. Ya ayam kampung ini PR aja gitu loh. Harus diambil lah. Kalau di pasar Jakarta Barat mah ya merem ayam kampung mah. Ya segitu size-nya bagus semua kan. Iya, emang ya karena budaya makan Iya. per daerah Di gitu. sana lebih parah lagi. Iya. Di sana yang kecil aja mesti PO. Iya. Dan yang paling mentok tuh kita paling gede 1,8. Lah banyakan tulangnya gue dapet daripada dagingnya kan. Mau jual berapa? Gue sempet ngitung kayak masa satu bami gue jual 80.000. Terus gue ngomong ya gue warung-warungan lah kan nggak mungkin lah terlalu mahal. Jadi gue coba switch lain. Ayam gue tuh gue cure Tre. Karena gue kan ngerti nge-cured. Gue nggak ngerti caranya gimana cara masak kayak gitu. Gue cured, gue dry dulu kulitnya biar kenyal lagi. Karena gue ngerti di sana dan kebetulan culture-nya Bali itu makan ayam disisit. Disuir. Disuir. Jadi lu suir tuh ayam tuh. Enggak gue suwir. Cuman ayamnya di sana tuh size-nya bagus-bagusnya lebih gede lah. Jadi kalau mau nyari kayak juicy breast kayak gitu-gitu, cuman mesti di treatment karena kan di sini satu ayamnya di Bali, bukan di sini. Ayamnya disuir. Dua juga banyak kan western juga kan. Mereka kan nyari chicken breast semua segala macam. Mereka lebih nyari ke sana lah. Jadi gua coba adjust lah sama gaya di sana. Karena gua bikinnya warung. Kalau kemahalan juga kan chef-chef ini nggak bisa rutin datangnya kan, datang ke tempat gua. Tapi emang udah jadi tempat tongkrongan ya, Butterbar sama Henti gitu gue lihat ya, Puji dengan Tuhan. event-event yang lu bikin. Nggak usah ada event aja. Pada kesono kayaknya nggak ngabarin tuh kesono. Sebenarnya hub baru lah. Sebenarnya kalau dulu kan Bali rata-rata banyak kan Bali yang lama tinggal juga itu di daerah Jimbaran. Yang udah lama biasa sebelum Covid lah. Pre-Covid tuh rata-rata yang pendatang banyak tinggalnya di sana karena pemukiman banyak di sana. Nah, ini gua kayak hub baru yang orang mau berangkat kerja nih. Berangkat kerja kalau ke Canggu itu rata-rata shortcutnya tuh di toko gua. Jadi toko gua tuh shortcut sebenarnya. Oke. Jadi kalau di tengah-tengah kalau ke Canggu orang-orang yang dari kerja di Jimbaran, kerja di Denpasar, itu tuh seringan lewat di tempat gue. Jadi ramenya siang. Tempat gue nggak rame malam karena malam gue udah buru tutup, nungguin mereka jam 11 malam pulang. Kasihan anak gue ya. Jadi kayak ya udahlah bakmi kan makannya pagi kan kalau gitu. Dan kebetulan pas tuh karena rata-rata yang datang tuh sebelum kerja. Oke. Iya biasanya juga kalau tempat dia kan ya kayak kalau misalnya gue tinggal di Jimbaran, iseng lewat, oh ini ada motor yang situ, putar balik, nongkrong dulu. Siapapun biasa gitu sih ngeliat ada siapa nih kan kelihatan dari depan. Kadang-kadang ngecekin motor mereka. Jadi mau makan jadi muter. Tongkrongan Bali tuh emang daerah tuh penting banget ya. Iya. Karena basically orangnya mageran semua rata-rata di sana. Gue itu ya. Orang tinggal di Canggu misalnya, aduh jauh banget gue males ke sana. Men gue di Jakarta kerja gue di Kemang men. Gue ke Pura-Pura tuh 1,5 jam loh anjir. Tapi kayak mager banget sih. Kalau kayak gue ke Riung Rasa aja tuh sebenarnya cuma 40 menit. Gue juga sampai mikir, ini gue dulu di Jakarta perasaan 40 menit gua. gak ada apa-apanya Iya. lah. Oh cuma 40 menit cepet gitu kan. Kita terlalu nyerap slow livingnya sih. Ri. Enggak sih, emang Kecuali kayaknya dia malas sih. Iya gue males sih. Kalau dia tuh bisa Lo pagi ajar. di mana. Ya gue satu hari bisa 3 kabupaten keliling-keliling. Dan tempat gue cocok buat kayak orang-orang Pamario. Soalnya Pamario tuh nggak usah nongkrong pakai alkohol. Tempat saya kan ngebakmi kan. Jadi sekali-sekali chef-chef ini nongkrong sehat lah pakai es teh tawar gitu, es teh manis. Jadi kayak another option lah. Kita makin gede juga kan kita butuh another option buat hangout, buat kayak biar ada kayak puterannya lah. Nah kebetulan tempat gue bisa
Gue sebenarnya nggak plan ke arah sana sih, gue cuma plannya bikin warung lah. Gue pengen nyari orang makan rutin, itu doang. Organically Orang datang rutin langganan. Plus emang opsi sih. Kalau cuma di tempat lu bisa nongkrong nggak beli nggak apa-apa. Iya. Cuma duduk udah. Nggak diomelin. nggak diusir, Ya nggak kan ditawarin menu warung, dulu kan ya. warung. Gue kan kayak ya udahlah, lu mau datang sini kadang-kadang anak-anak cuma datang ngobrol doang. Gue bilang kayak, Jajan guys. Jangan ntar pada datang main kartu oh ternyata nongkrong bisa lagi. kesini gak usah belanja apa-apa ya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Coba Baik, give us an insight. Gimana sih market Bali? Gua nongkrong di sana ya kan, terus ngobrolin kayak high season, low seasonnya tuh ngefek banget gitu kan, liburan, turis. Biarpun tempat lu udah lu desain selokal mungkin kalau menurut gua, emangnya se-ngefek itu ya sampai ke tempat lu nih. Kalau misalnya yang di Seminyak, Peti Tengah, Iya itu pasti. Canggu itu udah pasti turis, Itu udah pasti. turis spot. banget lah, turis spot banget. Tapi tempat lu juga ngefek banget ya. Sebenarnya tempat gua ada efeknya, cuman lebih banyak positifnya. Jadi nggak terlalu kurvanya nggak terlalu naik turun. Oke. Kalau naik turun Misalnya nggak- low season tuh bulan apa aja sih? low season Buat tuh pembelajaran nih. lebih gampang diingetinnya buat yang lain kalau mau liburan nyantai di Atau Bali. mau buka bisnis di Atau Bali. mau buka bisnis, jangan yang kalian hindarin bulannya itu karena itu high season. Basically itu cuman di Lebaran, which is short. Nggak tahu kan tergantung Lebarannya kapan. Terus biasanya mulai dari liburan anak sekolah Juni. Tapi itu nggak terlalu peak. Peaknya itu di Juli sama Agustus. Oke. Akhir tahun? Abis itu mencelep tuh. Hmm. Cuman paling mending. Low season yang ini mending karena nggak musim hujan. Oke. Jadi ini masih nggak parah-parah amat lah. Udah gitu dapat Desember, which is short juga. Desember tuh cuma Desember doang. Kayak Sampai Desember Januari akhir biasanya doang. Apa Sampai gimana? Januari, tapi tergantung tanggal satunya hari apa nih kadang-kadang. Kalau hari satunya tuh hari Sabtu, kadang-kadang Senin udah hilang. Tanggal 2 udah nggak ada tuh. Udah pada hilang kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kayak tahun ini nih lumayan senang soalnya tanggal satunya tuh kalau nggak salah hari Kamis. Jadi lu panjang. mantengin kalender banget berarti ya sebagai pebisnis F&B gitu. Kalau di Jakarta kan paling tanggal merah yang dipantengin. Nah, ini- Sehari sebelum tanggal merah siap-siap pasti rame. Nah, itu- tanggal merahnya belum tentu kalau di Jakarta karena besoknya udah kerja. Iya, itu di Jakarta ngaruhnya cuma kalau tanggal merahnya long Ya. holiday. Nah, long weekend. Kalau long weekend ada efeknya. Bagus tuh, bagus. Cuman kalau tanggal merahnya Selasa gitu, kadang-kadang gua aja nggak nyadar. Gue lebih nyadarnya kalau lagi ada upacara. Oke. Lagi ada upacara apa, jalanan rada sepi. Plus itu juga kalau lagi ada upacara, basically dia switch jadi kotanya modenya tuh jadi lebih fokus ke upacaranya ini. Apalagi yang gede-gede ya. Iya. Yang gede-gede lah kayak Galungan, Kuningan. Itu udah pasti 3 hari itu agak sepi sih. Nah ini transisinya dari gue kan dulu sebelum buka di sini gue di Bali pas tahun 2013, 2014 tuh sepi banget. Terus pas COVID kayak nggak ngefek. Galungan rame-rame aja nih. Bingung nih. Aduh anak-anak gue mau libur, gue kasih libur gak ya yang Bali-Bali. Sekarang balik lagi. Jadi ada transisinya emang jadi kota turis lagi. Pas COVID kan banyak orang Jakarta kan. Iya, terus Sekarang nggak terlalu depend ke turis lokal. balik lagi kayak awal dulu. ya. Iya. Balik lagi kayak dulu ya. Dan banyak yang kaget tuh ya bang. Kayak yang bikin waktu dekat-dekat pandemi tuh. Iya, Yang curhat gimana bang? Yang curhat. Nah, ini biasa yang curhat banyak Iya, ke lu dia kan, deh. lu kan udah keliling restoran jauh lebih banyak dari Iya. Aldi pasti. Pasti. Lumayan sih. Kerjaan lu. Ya kalau di Bali sih mappingnya agak unik sih ya. Kayak misalnya kalau ngomongin hotel tuh beda lagi, ngomongin beach club itu beda lagi. Jadi mappingnya tuh nggak bisa disamain. Low season, high seasonnya tuh kadang-kadang nggak Let's say sama. restoran gitu. Restoran dulu deh. Restoran mungkin sama kayak yang Aldi bilang ya. Itu lebih jelas sih. Tapi kalau misalnya kalau balik ke hotel itu beda yang tadi gue bilang. Kalau ngomong sama chef beach club, ternyata kok nggak valid sama yang diomongin si restoran ya. Beach club kagak ada yang sepi anjir. Iya. Kalau Tetap lagi ada musim tapi hujan. nggak selalu. Oh, ya. kalau lagi Primus Januari. Makanya Bali selalu low seasonnya pas Januari, Februari, Maret itu Oh, always the karena worst. musim hujan. Karena low season pas musim hujan. Oke. Jadi gue nggak pernah sih. Iya dan yang ngapain juga lu Segituan. kok Iya, tapi bener, datang lah nyamperin tempat gua bisa kalau ke Bali. Tetap buka kok, tetap seru dan sebenarnya di low season itu lebih Bali berasanya. Karena slow livingnya lu dapet, nyantai lu dapet. Kadang-kadang gue lihat nih, mohon maaf karena gue bukan orang yang tinggal Disclaimer di- dulu, disclaimer. disclaimer. Tapi ini opini gue aja gitu. Gue tuh sering kalau ke Bali biasanya itu gue langsung ke Ubud dari dulu.
Karena gue demen banget suasana di sana, lebih adem aja buat gue Iya. gitu. Gue nggak demen trik-trik panas-panas. Terus kan pandemi tuh kosong jalanan. Gue lihat waktu pandemi jalanan yang ada Lokavor zaman dulu itu kosong, terus semua token listrik tuh nyala bunyi. Tuh udah kayak Zombieland, semua tutup. Gila, hancur, lebur, udah. Terus selang kayak 2-3 tahun nggak bisa jalan loh di sana, Balik lagi. macet lagi gitu kan udah Kayak paling macet sekarang di Ubud ya. Di Ubud. Terus ya gue denger pada komplain lah, gue nggak tahu yang komplain tuh turisnya atau apa, wah Ubud udah nggak kayak dulu lagi, preserve Bali gini segala macam. Tapi ekonomi nggak jalan kalau nggak macet begitu. Zamannya udah berubah. Kalau itu kan sebenarnya pas Covid sedihnya sekota ya Pak ya. Kadang-kadang di Kuta juga sedihnya itu. Cuman itu hebatnya Bali. Bali tuh sebenarnya kena kayak gini udah berkali-kali. Gunung meletus aja begini juga. Itu lebih Pak, itu juga sama parah ya. Padahal cuma 3 bulanan ya Pak. Itu Pak Mario masih di Bali tuh ngerasain. 3 bulanan ya, 3-4 bulan lah pas gunung itu. Iya, itu juga parah. Sebelumnya bom Bali, itu juga separah itu. Itu hebatnya Bali karena gua ngelihatnya juga. Kalau gua coba observe ya dari gua yang baru pindah Bali, mereka tuh enjoy hidupnya. Jadi kalau lagi susah ya dia nyantai. Kalau lagi ada opportunity dikejar juga. Makanya sekarang opportunity balik, developnya balik, dibantu sama sosmed. Iya. Gue ngeliat sekarang anak-anak muda zaman sekarang nih kayak tim kita kan pas satu si Jovanka itu. Joshua. Itu yang anak-anak mudanya TikTokan. Jadi yang salah satu yang ramen Ubud juga anak-anak mudanya Bali yang biasanya dulu nongkrongnya lebih domesticated, sekarang mereka ngiter juga. Udah ada high season, low season, upacara. Itu juga suatu apa yang Nggak bisa nggak biasa, dihindarin sih ya. nggak biasa kalau bukan dari Bali mungkin ya, gitu. Karena kan adatnya kental banget, merging sama modern, sama old school, culture-nya masih ada banget gitu di Bali. You can feel it, gitu kan. Gue pernah pengalaman semi pop up gitu kali di Bali. Gue dipanggil, temen gue kebetulan punya villa di daerah Canggu, yang punya villa anaknya mau merit, terus mau gua masak. Itu doang gua masak di Bali. Terus habis itu gua lagi hari H paginya, gua dibilangin sama chefnya, chef besok ada upacara. Kita bakal upacara. Oke, ya yang standby siapa? Iya. Gua bilang gitu, yang standby siapa? Nggak apa-apa, ntar saya sama dia lanjut prep aja finishing. Oh nggak ada saya. Kata gitu. Semuanya di sini orang lokal, harus upacara. Oh ya udah nggak apa-apa, karena kan gue udah diingetin kan Ray kalau ada upacara udah lu iya aja gitu kan. Oh ya udah aman. Balik jam berapa? Oh iya jam 11-an udah balik kata gitu. Oh oke. Weddingnya nih jam 4 nih. Menunya ada roast pork belly, wah banyak dah menunya, course meal. Balik-balik jam 2. Gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, gue sebisa gue lah sendiri gitu kan. Tapi kayak gila. Gue kepikiran gila kalau punya restoran di sini atau bisnis di sini, itu adaptasinya bagaimana ya? Untuk ya masih menghormati adat of course, tapi tidak merusak bisnis juga. Kalau gua ya ngelihatnya, Apakah lu dengan sengaja desain dulu, oh berarti gua nggak bisa orang lokal 100%? Iya kayak sistem hotel sih. Apa gimana? Di hotel ya kalau hotel kan mesti di mix ya supaya liburnya tuh nggak samaan. Nah kayak gue punya bos gue kan di wedding tuh orang Bali. Kadang-kadang dia pun juga nggak bisa ini karena begitu ada staffnya yang minta upacara tuh emang nggak bisa dihindari. Iya nggak boleh dong ya kan? Selain nggak bisa dihindari, ya menurut dia tuh itu yang menjaga Bali tetap begini gitu loh. Ada perubahan yang upacara udah mulai diabaikan. Oh jangan. Ya nanti 10 tahun lagi itu hilang. Iya, gitu. udah, Anak-anak mudanya tuh udah nggak ada. Jadi ya paling enak sih pakai sistem hotel ya. ya. Emang sengaja didesain gitu. Di Ya? desain nggak semuanya lokal gitu loh. Oke. Gue sih mayoritas tetap orang Bali sih anak-anak gua. Lu pernah kejadian libur semua ya? Pernah Ceritain kejadian. dong. Ya kan kita kan mindsetnya yang dari Jakarta itu ngelihat hilang duit tuh nggak cuman yang keluar duit, yang masih kita dapat kalau kita nggak buka kan kita Dihitung rugi juga. rugi kan. Jadi gue ada awal-awal gue pas masih jiwanya ke sana, pas Covid lagi rame, itu pas lagi kita tuh yang paling rame tuh Galungan sebenarnya, yang paling sepi, yang paling nggak ada orang, nggak ada yang mau kerja, nggak bisa Pak, saya mesti itu segala macam. Gue paksain tuh hajar, gue kan mau warung ya, cuma warung sama itu gue hajar segala macam, rame dikerjain abis-abisan. Gue mikir kayak ini gimana ya gue cara ngerubahnya cara itu. Tapi gue switchnya itu gue coba pelajarin. Jadi dari si upacaranya ini, lu kalau pelajarin lu bisa ngelihat culture mereka gimana. Ada buat gue yang Jakarta ada pasti kurangnya. Tapi plusnya juga banyak. Jadi gue lebih kayak once gue belajar gue mengertiin
Dan ya udah berarti itu gue menghargain lu Bali kayak gini tuh gara-gara upacara kalian juga. Jadi lebih loyal kalau dimengertiin. Jauh lebih loyal dan anak-anak rata-rata Kuningan tuh biasanya di bawah jam 12 Rey. Jadi kalau udah di atas jam 12 tuh biasanya ini korek dulu. Lebih penting galungan Lebih sih. penting galungan. Tuh kayak apa ya? Kayak New Year-nya Iya, kayak Natalnya lah. Gue takut salah Pak. Jadi ya coba Pak. Iya. Ya pokoknya harus. Pokoknya kalau galungan tuh udah nggak udah. Galungan yang udah rada komplit sakral ini. lah yang nggak bisa di itu. Kalau Kuningan tuh biasanya jam 12 dia udah kelar. Jadi anak-anak gue tuh belain karena gue belain dia juga. Oke nggak apa-apa lu tutup. Kalau dulu kan nggak bisa harus buka dong. Gue coba jarak. Nggak sanggup saya. Pegawainya separuh hilang separuh. Kalau independen gimana Rey rasanya? Kan susah juga kan. Jadi gue coba ngertiin. Gue bawa enjoy. Jadi lu pas upacara ya gue nyantai. Nggak apa-apa. Lu upacara gue nyantai. Kita bawanya ya ke slow living itu ya. Kita cari ntar next lah. Kita kan pasti dapat rezeki nggak kemana. Dan pas dijalanin anak-anak gue solid. Jadinya dia belain gue juga. Itu baru yang gede ya. Mereka tuh rata-rata punya upacara yang tiap Banjar urusannya sendiri-sendiri tuh ada odalan. Itu kita nggak bisa tahu kapan. Purenya dia mau lagi apa, toto acara aja. Iya, Nah, itu di info gitu kan. dan rata-rata setelah gue coba ngertiin ternyata emang dasarnya orang Bali tuh orang baik. Dia pas gue ngertiin, dia juga ngertiin gue concern gue tuh apa. Konser gue kan mesti bayar gaji mereka ya, nggak bisa main tutup aja. Dia ngebiasain kayak oh ya udah kalau lu nggak bisa jam 8 ya udah liter. Lebih fleksibel Kalau lah. udah kelar tanggung jawabnya. Paling nggak jangan jadi cuti sehari lah. Gue cover lu setengah hari aja. Jadi berharap ya udahlah kadang take risk juga. Moga-moga nggak gitu rame. Dan setelah moga-moga ada. Dan setelah gue jalanin, setelah Bali mulai balik kayak Bali yang lama, emang jadinya mereka juga sepi kotanya. Apalagi tempat gue bukan daerah turis ya. Jadi gue kebantu di daerah situ. Gue lebih fokusnya ke orang-orang ekspat di sana yang lebih banyak. Karena turis kan harganya 11-12 sama buka di hotspot di Jakarta juga kalau di Bali. Jadi gue bukanya sendiri, gue bawa enjoy. Gue udah setahun anak gue gak ada yang keluar, gak ada yang masuk. Udah itu aja. Hebat. Setahun Rey, gue gak pernah dapet kayak gini. Hebat. Setahun gak ada yang mau keluar, gak ada yang ini, gak ada yang minta naik gaji. Itu kayak unheard of di Jakarta ya. Mbak Mi gue seminggu staff cuma 7 lagi. Nah jadi once di ngertiin ternyata mereka emang lebih sayangin kita baliknya luar biasa sih. Emang dasarnya orang Bali baik dan emang dia ngerti karmanya lah kan. Jadi kalau gua baik ke dia, Of course. gua percaya awalnya dengan iman, gua baikin pasti dibaikin balik lah. Dan ternyata emang kejadian. Jadi gue bawa enjoy aja. Cuma gue nggak tahu nih kalau yang di hotel nggak bisa sih. Kayak gue nggak bisa. Mungkin emang harus balance. Oh kalau hotel mah harus ada strategi lain gue rasa. Tapi banyak ya sekarang Bali pembangunannya sangat kencang. Banyak yang duitnya dari bukan yang orang Bali kan. Gue dengar juga kayak, woi bro, gue kalau mau buka di Bali, gue mau pegawai gue semua bukan orang Bali. Good luck bro, lu coba ya ganti 3 bulan sekali Pak, saya mau pulang kampung. Iya. Pak ini Masalahnya keluarga beda saya. lagi. Iya, dan emang yang bakal belain kita secara gua nyari makan di Bali juga, ya pasti kalau gua nggak bisa jalan bareng sama yang lokal sananya juga, nggak bakal bisa nyaman hidupnya. Iya betul. Nggak slow living jadi gua. Setuju. Karena kalau gua bawanya orangnya semua itu nggak slow living. Nah itu tips dan trik Ya. punya bisnis, operate bisnis F&B di Bali dari Chef Aldi. Hati-hati lo deh. Moga-moga gue Anak-anak tuh diambil nanti. Aduh, jangan aja kan anak gue ya. Itu gue ajarin dari nol. Ada yang datang ke TNT nanya-nanya. Bah ini besok hilang. Nah, ini loyal nih. Oke, next mau ngomongin komunitas di Bali. Nyampur gak sih sama ekspat komunitasnya? Kan dia kalau ini kita ngomongin skala F&B aja ya, skala F&B kita di industri. Nyampur gak sih ekspat main sama chef-chef Indonesia? Karena menurut gue tuh somehow kayak kebagi 3. Dia dari kacamata luar ya. Ada komunitas ekspat. Dari yang nonton dari jauh lah ya. Iya, komunitas Indonesianya dan yang pendatang sama komunitas lokal Balinya. Berasa begitu banget gak sih? Ya kalau dari pamernya lebih lama soalnya di Bali. Bukan, kalau fakta lapangannya emang Fakta begitu lapangan sih. aja, ini kita ngomong ini fakta bukan lapangan. opini ya, tapi kalau fakta lapangannya kan emang begitu. Walaupun yang ekspat pun juga ada beberapa yang emang teman-teman kita juga main juga ada. Kalau ngomongin skala gedenya, ya emang yang kubu-kubu itu sih betul sih. Tapi nggak bukan maksudnya negatif ya. Tapi mungkin emang kenyamanan ngebubble ya dengan begitu ya. Mau gimana kan nggak bisa dipaksain. Orang pindah ke Bali tuh yang pendatang juga nyari nyaman, Re. Jadi termasuk yang ekspat juga. Mereka rata-rata ekspat kan pay cut. Kerja di Bali tuh pay cut. Menurut kita gaji gede banget. Kalau kita compare pakai dolar, pay cut sih. Jadi mereka emang nyari nyaman. Mereka ke-build
nyamannya sendiri jadinya kayak kepisah kayak gitu. Even di komunitas kita juga kita nggak bisa paksain kan. Yang umuran gue. Kita karena nongkrongan kan ada yang muda-muda juga. Itu rata-rata nongkrong sama. Pisah meja iya. Cuman kita saling tahu. Cuman kalau butuh saling kontak. Tapi kalau soal nyaman ya mereka ke porsinya masing-masing. Nggak bisa kita paksain. Permasalahannya di situ. Gue punya cerita. Gue lagi di Ubud di restoran A lah. Misalnya kita bilangnya. Terus habis itu ditanya sama chef ownernya, Ray, lu abis ini mau kemana lagi di Bali gitu kan? Katanya mau extend. Oh, besok gue mau ke restoran B. Gue bilang gitu. Oh my god, why? That guy, lucky bastard, apa gitu segala macam. Gue kayak, pertama A sama B menurut gue nggak ada bedanya. Restorannya sama-sama aja. They're doing the same thing. Terus kenapa lu nggak saling support? Kenapa sebel-sebelan gitu loh? Itu kayak Jakarta zaman gua kerja dulu. Gua pernah kerja di tempat yang grupnya kayak kalau lu nggak sama kita, lu lawan kita gitu loh. Either you with me or against me gitu. Gua nggak boleh pop up. Gua dapat tawaran pop up kayak ngapain pop up di tempat lain? Pop up sini aja bikin acara ya. Itu namanya bukan pop up. Ini tempat gua juga sendiri gitu kan. Gua nggak boleh ngambil proyek konsultan. DJ gua sampai dapat SP karena gara-gara main di bar saingan. Iya. Kayak gitu dulu. Gitu. Kenapa di Bali sampai sekarang masih begitu? Udah better sih. Udah better. Jauh lebih better. Ya karena nggak nongkrong aja kali ya. Iya, karena COVID bantu banyak. Sebelum COVID gue juga ngerti kayak lu ngomong gitu. Kalau gue nangkepnya lebih kayak I'm the best, yang lain the rest. Ya, the rest. Kalau yang konsep yang gue dapet lebih ke sana. Cuman sekarang COVID ini bantu banget banyak ya Pak ya. Sekarang collab mulu ya. Collab Bang. Event udah mulai banyak dan di setahun terakhir tuh event tuh udah mulai asik sih. Asiknya tuh kayak ya tadi yang chef hotel tuh udah mulai masuk nih ke skena-skena pop up. Nice. Terus udah mulai ngeblend walaupun ujung-ujungnya mereka duduknya masing-masing tapi pas nyampe tuh mulai say hi gitu loh ya. Datang say hi, kenalan dulu. Iya, itu udah mulai sedikit lebih asik sih. Yang expat juga kok udah bertonton nongkrong di warung gua tuh nongkrong. Wah, kemarin ada satu bosnya Armen Toto datang, kok tumben datang ke sini gue bilang kayak karena emang menurut gua Bali kecil. Lu kalau mau nitpicking temen lu bakal lose a lot. Dan again networking very important. Siapapun lah harus collab zaman sekarang cuy. Kalau enggak kuenya udah kekecilan kalau lu ambil sendiri. Gue mau nanya deh lu udah collabnya harus lebih kreatif gak sih sekarang gue mikirnya? Udah mulai bosan gak? Kadang-kadang tuh gue mau ngajakin temen kalau collab, gue bukan masalah ngajakinnya, ngajak yang invitingnya itu kayak gue kayak udah mulai kayak lu masih mau dateng nggak ya kayak gitu tuh kayak gue udah mulai kayak concern gue udah mulai ke sana karena kalau di Bali gue nggak tahu kalau di Jakarta ya kalau di Bali tuh sebulan itu minggu kosong belum tentu 1 minggu kosong lo ada collab itu Bali gue nggak tahu kalau Jakarta sama jadi ada kalau di Jakarta ada beberapa restoran bisnis dan grup tuh kayak tergantung ramenya dia hari apa. Kalau dia weekend udah rame, dia akan bikin acara collab tuh hari Rabu, Kamis gitu segala macam. Terus kalau yang weekdaysnya aman, mau naikin traffic di weekendnya, biasa weekendnya yang bikin acara kayak gitu. Dan banyak di mana-mana restoran kecil sampai restoran besar, bahkan restoran hotel juga. Hotel udah bukan ngambil chef luar negeri doang. Buat pop up dan isi eventnya di Jakarta tuh. Chef dari Bali, chef dari Jogja dimanapun. Which is very exciting. Bahkan udah kayak restoran lifestyle yang keren ngundang nyokapnya orang marketingnya karena bikin kue jajanan pasar enak banget bikinin acara gitu. Jadi kayak gua tahun lalu full pop up. Gua udah berasa kayak Chef Maximilian sekarang gitu kan. Buset, panggilan udah kayak Taylor Swift World Tour. Gua pop up itu 15 kali tahun lalu. Anjay. Gila. Itu yang gua pop up ya. Belum yang gua bikin acara orang pop up ke bisnis gua gitu. Terus makin udah mulai ke 8 ke 9 kok kayaknya begini doang ya. Udah mulai bosen gitu loh. Bosen kayak kok konsepnya cuma ya either course meal. Dulu dari yang course meal semua terus a la carte deh coba biar gue lebih ribet mikirin menunya gitu lebih asik ternyata positif terus a la carte semua kita juga mau a la carte ada yang sharing khusus sharing portion gue udah pernah
semuanya Semua dah. jenis. Iya kan, degustation Iya. yang panjang 15 course udah. Degustation yang pendek tapi porsinya gede udah. A la carte udah. Degustation tapi yang sharing appetizer 3, main course 4 sama nasi gitu udah pernah juga. Lama-lama kok kayak bosen nih. I think kayak pertama teman-teman gua yang selalu gua todongin suruh datang itu pasti bosen juga lah gitu kan. Kalau gua bikin konsep. Gue bikin konsep oke, ya udah deh kita pikirin gue pikirin konsep satu yang bisa gue bawa kemana-mana tapi satu itu core-nya gitu. Nah akhirnya gue bikin kemarin kita namain Pearls and Potion karena gue punya cocktail bar. Oke. Terus kebetulan gue kenal baik sama namanya Putri dari Local Oyster Guide namanya yang kebetulan curhat. Kita lagi nge-wine bareng curhat. Ray, gue perlu cara yang lebih fun nih buat jualan oyster, gimana caranya ya? Ya udah ntar gue begadang, gue mikir dulu gue bilang gitu. Terus kan ya yang pakai yang ada aja, gue punya cocktail bar. Kita bikin something namanya Pearls and Potion, kita bikin di Bura-Bura dulu gimana. Jadi itu something different lah. Karena kita fokus ke oyster, kita temain aja gitu. Dan itu yang kita bawa. Nah, kita dari Bura-Bura, puji Tuhan ada yang nawarin bikin Pearls and Potion di mana gitu. Makin lama makin gede acaranya, tapi konsepnya tuh satu. Kalau di Bura-Bura, gua cuma karena Bura-Bura ya bisa dibilang nggak ada dapurnya. Kita cuma setup hibachi. Oke. Ada yang di grill sama ada yang fresh. Jadi bar Bura-Bura tuh ada 5-6 orang Ya. shucking oyster. Cuma buka oyster doang. Yes, cuma buka oyster doang. Sampai kita harus tutup sehari karena amin bau laut habis itu. Kayak di Jimbaran tuh. Iya, tapi kita Kurang anginnya doang. kita komit pokoknya oysternya itu hari H baru dipanen. Oke. Gak cuma hidup, hari H baru dipanen. Hari H baru dipanen, subuh baru dipanen, terus kita kasih lihat videonya gitu segala macam. Jadi orang aman. Itu tema yang akhirnya kita bring up purely supaya Gak bosen nggak itu lagi buat guanya dan buat yang dateng gitu. Karena kan udah pasti teman-teman kita todong kan. Tapi kalau acara begitu-begitu doang juga bosen lah. Buat yang foto gimana? Iya. Udah bosen ya. Iya, cuma kalau di Wood Bali fire lagi gitu ya. Kalau di Bali sih pop-up tuh mestinya ada gamenya sendiri lah ya. Kadang-kadang tuh suatu outlet tuh nganggap pop-up tuh kayak shortcut buat Rame. buat dikenal. Padahal kan gamenya beda. Beda banget. Kalau Buat emang- gue sih beda. Iya, kalau emang ini based on community, ya minimal lu sebulan apa 2 bulan sebelumnya tuh lu mingle aja dulu. Ada event lu datang kenalan. Jadi lu paham deh konsep pop up tuh kayak apa sih? Ada teman kita juga kemarin kan pop upnya cancel. Di cancel. Soalnya emang nggak tahu gamenya tuh apa sih pop up. Oke. Jadi kan Apa yang dilakukan buat pembelajaran? ya mungkin nggak punya pengalaman aja, nganggap kalau bikin pop up tuh sesuatu yang bisa singkat, Oke. bisa datengin masa. Dia dengan secepat itu gitu. Mungkin dikira banyak, oh gampang nih berarti. Ya, dengan gua ngambil si chef ini, Udah ini pasti bisa rame rame nih. ya, nggak gitu juga lah. Enggak lah. Orang kan mesti lihat lu nih siapa, hostnya nih siapa, Iya. chef di balik ini siapa. Betul. Apalagi kalau chefnya ya mungkin yang lu bilang ya, begitu dibuka IG-nya di lock. Oh, itu paling. Nggak show off aja gitu loh. Iya. Bukan show off sih, Bang. Personal branding iya, gitu iya. loh. Lu jualan diri lu lah. Mungkin cucunya 9 naga kali itu takut ketahuan. Kadang-kadang yang sebel, Bang. Minta podcast, tapi IG di lock. Iya sih. Ya gila, lu di lock aja lu udah gak mau orang kenal, lu ngapain lu minta podcast? Setuju gak? Iya. Apa udah ada yang minta di on the pass? Oh belum ya? Tapi kalau di backleft tuh penyakit Di sih. background udah banyak. Bukan karena mungkin itu tipikal anak-anak kitchen ya. Misalnya ada yang follow gua tuh begitu gue lihat postingannya 0 di lock. Itu sih udah pasti nggak akan gue fallback sih, ngapain gitu loh. Iya ngapain? Dan itu hampir 90%, 70-80 tuh tipikalnya begitu. Tapi lu pernah dapat klien yang kayak fotoin gue dong, tapi di lock Instagramnya. Ada. Jadi buat apa? Buat ego sendiri aja Buat difoto di dilihat- kamar. dilihat deh. Buat apa anjir? Tapi yang ngundang waktu itu Malcolm ya. Oke. Begitu gue datang. Oh, beda lah kalau itu. Mungkin begitu. disuruh. Iya, tapi begitu gue datang, chefnya aja tuh nggak mau duduk sama gue. Tipikalnya mungkin emang di belakang gitu ya. Oke. Terus begitu gue ajak mau konten juga paling simple deh, kitchen tour. Itu kan tempat main lo ya. Iya. Apapun tuh udah mestinya udah luar kepala. Gue sampai 7 kali tag tuh nggak dapet. Nggak salah. Nggak dapet, ngomong aja tuh nggak tahu, kayak belibet. Oh. Ini di mana, udah nggak Jadi usah kerja lah. di mana Mas sebenarnya? Tahu dah.
di depan. Padahal menurut gue lock itu cuman pintu pertama kan. Soalnya gue masih inget setiap kali ketemu nih, apalagi sama bapak ini juga. Jalanin lah Instagram, mainin Instagram lo. Gue langsung bilang, menurut gue udah main, Re. Belum. Ya itu yang kayak Belum kenceng. Ya lu bayangin masih banyak yang kita urusannya juga itu yang sama yang nge-lock profile. Itu kan berarti kan ketinggalannya lumayan jauh juga. Gue lock profile. Gue nggak main Instagram. Bini gue yang ngebacotin sama investor gue yang nyaranin gue bikin podcast. Ya kan gue udah ada contohnya gitu ya, gitu loh. Ya, saya terima kasih yang ngebacotin ini bapak ini, maksud bapak ini dua. Seperti, lu lihat kemarin Industri Night man, podcast kecil-kecilan bisa ngumpulin 700 orangan loh. Luar biasa sih. Iya kan, itu kan nggak mungkin kalau gue private Instagram gue gitu aja sih kasarnya. Itu kemarin saking ramenya sampai ada orang yang gue kira udah nggak ada aja, ada ternyata masih hidup nih orang di sini. Salah satu concernnya Pak Mario juga sih. Sebelum ada podcast ini, dia udah kayak personal branding di gua yang orang yang udah lama juga kayak apa yang mau di-brandingin sih? Kadang-kadang pemikirannya kan itu kan. Nah, kalau menurut Pak Mario gimana yang di-brandingin biar makin banyak nih? Apapun yang lu lakukan, nggak usah ada lunya juga nggak apa-apa. Minimal orang kalau buka IG lo tahu lo siapa gitu, lo ngapain. Sesimpel itu padahal. Gue salah satu sekarang interview staff gue minta sosial media handle-nya. Gue pengen tahu dia nih di luar hidupnya kerja, apa? Dia ngapain, dia sukanya apa gitu loh. Karena menurut gue itu penting juga. Yang ngasih foto selfie masih banyak kan? Kecocokan. Lo banyakin foto selfie deh. Nah iya, image lu itu aja. Chef Sumpah yang suka seriusan selfie. ya. Seriusan ini gue sejak mulai Pondok Pas ini, gue sampai bilang, Pak, gue berasa diobjektifikasi banget, Pak. Saya nggak pernah muka saya sebanyak ini di hidup saya itu nggak pernah ada. Udah dapat hater belum? Gak tahu, moga-moga nggak banyak-banyak amat. Gue nggak. Mungkin silent hater ya. Silent hater ya. Belum penting-penting amat buat di-hate juga kayaknya. Itu cuman gue ngerasa paling mungkin itu juga yang banyak bertentangan sama itunya karena gue jujur sampai sekarang kemarin gue baru ditanya sama teman gue yang Jakarta kayak, Di, lu geli nggak denger suara lu sendiri? Gue bilang geli, bos. Jujur gue geli. Karena gue nggak biasa. Itu bakal hilang ntar kalau udah ada duitnya. Oke. Mesti lebih cepat dapat duit berarti nih. Tolong ya yang gitu. Aduh, wah gue banyak transisi sih. Emang tapi gue ngerasain benefitnya juga. Pertanyaan, kan model chef kayak kita nih kan, itu udah 100% kalau lihat kayak gila zaman dulu nih, gila chef nih banci tampil banget gitu kan. Terus ternyata ketelan ludah sendiri berkali-kali sampai punya podcast F&B. Bagaimana? Ada rasa itunya. Banyak. Gua awal begitu loh. Duh, gimana ya? Kadang-kadang tuh gue masih kayak gini amat hidup sih kadang-kadang. Gue masih jualan masih gininya. Cuman gue harus relevan kan concernnya itu. Iya dong. Gue nggak mau kalah banyak kayak kalau dulu kan komennya orangnya pada biasa aja. Tapi restorannya rame. Gila, mestinya kita yang nggak biasa yang luar biasa ini mesti bisa do better dong. Betul. Masa kalahnya di bagian situnya. Betul. Ini ya kan lu ngapain? Iya. Jangan komplain doang lu. Yang susah kan sebenarnya bikin produknya, operasionalnya. Cuman kita tinggal ngerjain ini aja gue mikirnya. Cuman ya pergumulan jadi banci tayangnya itu yang kayak ya elah gini banget kadang-kadang. Ya gantian jadi hostnya sekali-sekali Bang Yo. Ya boleh Pak sering-sering. Gue tuh sampai kemarin ngomong, Pak, kayak Bapak boleh deh duduk di sini. Kadang-kadang soalnya kalau yang ngobrol lagi chef banget agak berat kan. Cuma kadang-kadang Pak Mario tuh punya banyak concern yang menurut gue tuh gue nggak kepikir. Karena kan gue bukan orang, gue anak dapur banget. Bang kan kayak podcast banyak yang produsernya pakai mic juga sih Bang. Itu emang udah di-planningin sih. Cuman kameranya aja belum. Bukan kamera. Ini transisi antara kita kan dari nggak bisa mau bisa nih, makanya belum pengennya tuh basic podcast awalnya tuh yang bagus dulu deh. Eksperimentalnya nanti aja. Tapi emang kedepannya pengennya begitu. Itu karena banyak hal juga yang menurut kita gampang ternyata nggak segampang gitu. Jujur itu kayak wah anjir ini si Ray jago sih bisa begini. Setelah bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun. Dari yang kita bikin gimmick kayak kita masuk satu terus udah gitu masuk satu lagi lah fokusnya hilang. Gara-gara Messi Toto di cut di tengah terus kayak gitu-gitu. Nah dari situ kita mulai hati-hati lah. Kalau kita kreatif sih kreatif. Cuman eksekusi kan itu lebih penting kadang-kadang daripada sisi kreatif pelan-pelan. I have to say sih very excited sih ke depannya gitu. Buat on the pass kan buat kalian berdua pasti akan ada dampak positifnya banyak banget buat Bali dan buat kalian juga buat komunitas ya kan. Jadi
Ini ya bukti nih kalau gue peduli juga sama daerah lain selain Jakarta, guys ya. Bentar lagi nyalek, Re. Nah, karena mulut tuh jahat banget ya, mulut jahat banget. Gila, kita mati-matian bertahun-tahun bikin podcast F&B dari nggak ada yang nonton gitu. Komennya tuh kayak katanya mau nge-highlight Indonesia, programnya satu Indonesia rasa, orang Jakarta mulu, Chef. Indonesia tuh luas. Iya, lu mau bayarin gua ke sono gitu kan, susah banget. Udah anak satu sekarang, Iya, kan yang apalagi. mesti bayarin banyak. Jadi mulai dari Bali dulu. Nanti Ya, kota-kota satu-satu. lain amin. Nyusul yang lain. Menyusul. Setelah bikin ini saya ada tambahan respect ke Ray. Ternyata gak segampang gitu soalnya. Apalagi Kita nyari- pikir udah susah. Kita mikir susah, cuman lebih susah lagi. Gak dari sisi gue juga nge-host ya. Ya. Enggak, soalnya kalau dia lagi nge-podcast tuh gue tegangnya tuh di opening sama closingnya dia. Oke. Makanya begitu dia mau opening tuh gue langsung kayak ngeliatin aja nih, salah nggak belibet. Makanya gue gak Belum pengen. nanti kalau ada sponsor, Nah itu Adlibs. dia masalahnya. Dulu sponsor pertama gue Adlibs kan. 40 menit. Retake 40 menit. Ulang. Orang kan pikir gini-ginian modal bacot kan. Lu bisa ngomong aja. Ternyata kebalik, modal dengerin. Iya. Itu modal- yang kayak good kadang-kadang. listener sebenarnya. Gue kadang-kadang sampai sekarang kritik paling keras gue bini gue sih, cuman kayak ya usaha ini saya usaha. Oke ada chance Bini sama lu gue. bilang apa? Waduh. Bininya Aldi tuh yang bikin donat itu. Iya, itu bini gue tuh kayak, udah jangan dipotong sih, biarin dia ngomong. Ya soalnya kan kita paham ya, jadi host tuh susah gitu loh. Iya. Tapi ya kemarin habis episode pertama kan banyak yang apa ya? Input. Input, good input. Inputnya pun juga udah input yang kita tahu nih. Iya. Seperti Ya dia kan kebiasaan motong nih. Kebiasaan motong dan dominan banget. Tapi ya Aldi dia nggak menjadi siapa-siapa, dia emang jadi Aldi aja di Iya, situ. iya. Makanya ya udahlah. Jadi seninya di situ di. Makasih. cuman problemnya gini, begitu kita editing sama Jo tuh bangke nih host kita nih. Boleh diganti nggak sih? Kesel gitu. Baru tamunya mau ngomong gue cut lagi. Kadang-kadang gue nge-lag, Ray. Kan kadang-kadang kita ngomong terus mikir, aku pengen tanya nih yang diomongin. Terus gue mikirin gue ngambil celah kan, kapan nih gue mulai. Lu lupa dia ngomong apa? Gue, nah itu, kalau gue terlalu fokus itu gue lupa dia lagi ngomong. Ngeblank tahu, dia tahu, tiba-tiba. tahu, gua, I know the feeling. Terus ujung-ujungnya gue nge-cut di saat dia lagi mau cerita. Nah. Karena gue pikir kayaknya dia lagi berhenti. Orang kalau mau cerita kan ngapa? Di ngeheng dulu kan. Kayak, nah pas itu gue cut. Oke. Ini ngoceh. Dia mau ngomong kayak, iya. Gue masalah lagi mikir gue mau cutnya kapan. Terus kita juga kan pertama kali nih Pak Mario di 45 menit aja. 40 menit aja. Concernnya apa? Ini mau ngomongin ini sampai kapan nih? Pertanyaan masih banyak. Pertanyaan banyak. Kapan nih mulai lanjut lagi? Yang kayak gitu-gitunya tuh ternyata Enggak, mungkin lo akan sadar kalau lo mengedit podcast lo sendiri sih gitu. Iya. Lo pasti kesel deh. Dengan diri lo sendiri gitu. awal mulai ngedit gue bilang ya udahlah saya kan gaptek ya. Saya Itu diketawain sama ayam. Jadi komplain lo sama ayam tuh. gue sampai ngomong kayak ya udah Pak saya bawain bakmi sama donat aja ya buat tenaga gue taruh. Cuman ya itu luar biasa sih. Kita cuman ya udahlah, namanya juga masih pemula kan. Iyalah. Iya. Biar belajar dulu aja. Biar belajar. Tapi again, very excited for you. Congratulations. Thank you. On the Pass udah launching. Guys, stay tune ya. On the Pass. Wes. Ingat ada di YouTube. Regensen Radio Podcast, of course. Mantap. Sebelum kita masuk Q&A, mungkin Instagram dulu. Instagram lu. Backdraft project, backdraft_project kalau nggak salah. Oke. Udah kalau nggak salah. Ya bener dong kalau nggak salah. Coba cek aja ya sendiri masing-masing. Kita tolong di sini. Instagramnya On the Pass. Instagram on the pass S1 ada Balinya abis itu. Oke. On the pass Bali. On the Pass Bali. Instagramnya Chef Aldi. Saya Renaldika. Renaldika. Tokonya ada di TNT Bali sama Butterbird. Oke. Itu dipesenin bini. Tunggu dia ngupload baru follow guys. Oke, Q&A time buat Bang Yo dan Aldi. Pertama dari @Topan Putra, buat Bang Mario, ada gak pengalaman buruk selama foto-foto di kitchen? Satu aja sih. Gue pernah diusir aja sih dari kitchen sih. Diusir? Iya. Oh my god, siapa dia? Waktu itu ada collab sih. Collab cuman yang si hostnya tuh nggak dikasih tahu kalau si yang kolaboratornya tuh bawa backdraft lah. Oke, jadi chef tamunya yang bawa lu. Yang bawa gue ya. Nah, yang si hostnya tuh nggak tahu dan dia belum paham konsep tentang foto behind the kitchen. Ya kalau udah didapat ACC kan ya gue kadang-kadang semua suka-suka ya masuk. Iya. Ternyata tidak boleh sama mereka. Jadi diusir. Ninja nggak boleh. Itu aja sih. Selebihnya paling ketumpahan bubuk cabe kayak gitu-gitu biasa lah. Nah, Yang udah datang disuruh pulang lagi selain itu juga banyak kan. Ada lah beberapa lagi. ada sih satu. Udah datang suruh pulang. Iya. Karena
Ternyata nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Ya tadi balik tadi si kolaborator tuh nggak paham tentang Komunikasi. kebijakan hostnya tuh seperti apa. Emang sih. Emang. Makanya lain kali sih gue selalu bilang dulu, atau minimal Lu udah pastiin belum? ya gitu? lu mau collab sama siapa nih, sama si ini. Biasanya gue cari celah supaya gue bisa masuk ke si hostnya. Oke. Kenalan Kenalan dulu, dulu. nyari chefnya, say hi. Terus gue bilang, chef lu mau collab sama si ini kan? Gue izin dia mau foto, gue mau highlight tempat lo juga. Ya udah kalau udah kayak gitu sih lebih enak sih, lebih open mereka. Jadi ngenalin konsepnya sih yang susah sebetulnya. Ya lu sembunyiin apa sih dapur lu? Sama Bang Iyo. Mungkin Jadi Bang kalau Iyo mata- ya bukan kita gitu. Jadi Kita kalau kan bisa mata-mata. langsung satset. kadang-kadang sih gue bilang kayak ya elah kan jangan buang waktunya lah, paling enggak kan itu ya. Ngapain jauh-jauh disuruh pulang lagi. Iya. Buatku Aldi, apa hal yang paling ngebedain feel-nya kerja di kitchen punya sendiri sama waktu kerja di resto orang? Suksma, mohon dijawab. Paling bedanya itu kalau kerja sama orang, kalau pulang ya pulang. Kalau kerja sendiri, Nggak ada libur ya. kalau pulang ya mikirin Ya, kerjaan. mikir otak paling nggak muter terus itu nomor satu. Kalau gajian. Ah itu Wah, yang paling itu beda. Kalau gajian kartu kredit yang kerja kadang-kadang habis gajian, cash habis. Nah itu yang paling signifikan sih di bagian situ sih. Cuman Makanya buka bar bro, habis gajian. Habis gajian minum. gue nggak bisa minum masalahnya. Cupu Gue kita. nggak bisa minum. Ini kita berdua cocok kayak gitu. Kita berdua tuh nggak bisa minum. Iya, gue juga kalau diundang kan mau minum apa, mau koktail ini enggak. Tequila gue bilang gitu. Air putih aja. Murah. Enggak di bagian yang lain yang mahal. Es teh manis kalau Bang Mario tuh. Manis banyakin aja. Pertanyaan kedua dari @paythebills.clan. Oke, keren juga namanya. Pertanyaan buat Bang Mario, apa yang bikin bertahan lu motoin industri F&B? Kemarin kan udah mulai jenuh lu. Ya kan? Kenapa sih bisa jenuh? Dapur kan seru banget kan? Mungkin sama kayak pas lo pop up tadi cerita ya. Kayak mulai patternnya mulai sama gitu. Jadi mau ngapain lagi ya gitu. Itunya belum ketemu. Oke. Nah, cuman kalau yang bikin betah sekarang ya take and give-nya dengan industri itu lumayan happy sih. Setidaknya bisa bawa impact ke industrinya. Industrinya juga welcome dengan profesi kayak gua. Ya dapat circle-nya enak sih sekarang. Ya geng-geng ini lah. Maksudnya Kecipratan circle makan kita tuh gratis lumayan makin banyak sekarang. gimana di Jakarta asik kan? Hei gila. Aduh mau nih Superstar. terima kasih sama chef-chef yang di Jakarta yang udah kita rencana silaturahmi. Terima kasih sama Bang Mario. Iya udah gue sujud gua kemarin. Dari pijitin gua sama dia. Gue bilang kayak Pak gue hari ini cuman yang gue bayar cuman siomay depan hotel. Gue bilang yang lain gak dikasih bayar semua. Gue bilang makasih ya backdraft. Ya kan nggak niat buat cari gratisan. Iya kita ya rencananya. Pengennya say hi aja Say silaturahmi. Tapi makasih enak-enak. Buat Bang Aldi, wah pertanyaannya menarik banget. Gimana rasanya bangkrut? Nggak enak. Mau yang keberapa kali juga tetap nggak enak. Yang pertama yang terakhir nggak enak. Kadang-kadang kan orang mikirnya kayak, oh ya lu enak ya bisa punya bisnis kayak gitu. Nggak enak bro. Bro. Gue pengennya kerja, kagak bisa. Gue mesti ngasih makan nyokap gue. Gue concernnya itu. Gara-gara kan bokap gue meninggal. Cuman Gimana rasanya bangkrut nih? pahit deh. Pahit karena yang pasti malu nomor satu. Duit sebenarnya kalau bangkrutnya lu pinter ya nggak hilangnya masih ada nyisa lah. Masih nyisa karena aset bisa lu jual lagi. Feeling of failure-nya sebenarnya. Feeling of failure-nya at some point gue pernah cuman mau di kamar aja nggak mau keluar karena lebih ke malunya. Biasanya orang makin confident kalau gagal makin pahit tuh. Iya. Jadi di bagian situnya itu yang nggak pernah bisa hilang. Pasti setiap kali gagal pasti itunya yang paling luar biasa. Cuman yang kalau gue setelah buka segini banyak, TNT mau Butterbird tuh gue udah bangkrut. Kalau nanya pertanyaannya dia, Maksud gue udah bangkrut gimana sih? gue udah tutup brand lah, gue udah tutup toko tuh, Oke. karena gue nyoba-nyoba banyak lah. TNT itu toko ketujuh gue udah nutup 6. Gue udah nutup 6 sebelumnya. Tapi bukan toko physical store kan? Physical store, itu yang gue hitung cuma physical store. Anjay. Ya emang 7. agak goblok sih gue sebenarnya agak Ya emas enggak udah juga lah, ya. tapi 7. 7. Butterbird tuh yang ke-8. Butterbird tuh yang ke-8. Jadi belajarnya juga sama kayak di dapur. Jadi start dari yang kecil. Iya, pengalaman lu berarti udah banyak banget ya. Ya pahit sih. Cuman lumayan sekarang di turning back. Gua sekarang cuma kuncinya kalau gua stop sekarang jadinya bukan sukses story ntar. Jadinya fail story kalau gua stop. Pas terakhir di Bali, bini gua udah trauma. Gua yang kasiannya yang gua kadang-kadang lupa hitung itu orang terdekat lu yang bakal sengsara bareng, bukan lu doang. Oh iya dong. Biarpun kadang-kadang nggak ikutan naruh duit ya, cuman tetap malunya ternyata nular juga. Gue baru nyadar itu. Bini gue tuh udah nggak mau bikin Butterbird. Lah gue kerja aja sama orang. Gue bilang kayak nggak bisa. Gue bilang kalau lu mau kerja sama orang nggak apa-apa. Cuma kalau gue stop
jadinya gagal beneran. Itu yang bikin gue sampai sekarang no turning back. Yeah, that's the point kan. Iya. Jangan stop kalau gagal. Kalau stop ya itu Ya jadi udah. yang gue pelajarin buat You'll apa never dong find out, kemarin. Iya. you'll never find out. Jadi masih What a diusahakan. good tip. 7 kali bangkrut, bangkit lagi. Itu yang punya gue ya, yang bangkrutin punya bapak gue ada lagi. Itu yang pahit yang tadi lo bilang. Gue inget waktu resto gue tutup, gue 2 minggu gak keluar kamar cuy. Ya, ya. Stres aja teman-teman gue yang darinya sorry bro gitu, lama-lama kayak coy bukan lu doang yang tutup. Santai aja sih. Salah satu yang bikin kita melar juga kan itu kan ya. Bikin jadi melebar itu salah satunya ginian. Emang di rumah terus ngapain? Makan sama minum. Makan tidur. Makan tidur. Oke guys, thank you banget buat Thank you waktunya. Terima kasih. Safe flight ke Bali, lanjutin Thank you. on the pass. Thank you. Impact-nya Jakarta pasti being besar. nice. This couple days luar biasa. Apalagi Jakarta. ntar kalau podcastnya udah jalan. Amin. Dia jadi artis. Saya make sure saya nggak beli siomay sebelum ini. Saya nyesel itu beli siomay. Kenyang banget seharian. Sukses selalu di buat Thank you. TNT, Thank you banget, Butterbear, Rick. dan Thank you. proyek-proyek lu Bang Aldi buat Backdraft. Thank you, thank you. Sukses dan makin eksis lagi. Jasa lu besar bang buat FNB Indo, jangan stop bang. Bentar Foto-foto. lagi di Nggak boleh toko stop, Rick. gua fotonya nggak cuma Prabowo Gibran, Pak Mario di tengah. Oke guys, thank you banget yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini sama gengnya On The Pass. Stay tune di Ray Jensen Radio YouTube channel. Setiap hari apa uploadnya? Rencana Sabtu. Setiap hari Sabtu. Oke, jadi pulang capek-capek after service. Dengerinnya after service juga. Kalau nggak ada weekendan kan bisa Yoi. dengerin kita. Stay tune di On The Pass dan di Instagramnya On The Pass Bali. Oke, konten-kontennya Bang Mario, Backdraft juga stay tune, dan Aldi supaya main Instagram. Amin. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you very much guys. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you.